Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Studio Desain akan mempresentasikan bisnis kami yang dinamakan PT Etnik Nusantara. Anggotanya terdiri dari 3 orang, yaitu Syahda Syifa Amina, Winda Novita C, lalu saya, Feby Widyaningsih Rianto. Presentasi akan dimulai dengan menjelaskan mengenai struktur dalam perusahaan kami. Berikut adalah structure organization di dalam perusahaan, yakni bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi bisa digambarkan sebagai bagan organisasi dan ini adalah bagannya. Yang pertama adalah pemilik atau pemimpin bisnis. Di perusahaan ini, pemimpin bisnis dinamai sebagai direktur dan yang menjabat sebagai direktur adalah Winda Novita C. Dia akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bisnis, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya ada Departemen Kreatif atau Divisi Kreatif, yaitu merupakan bagian yang bisa dianggap sebagai tangan kanan promosi dibanding dengan strategi pemasaran lainnya. Karena dengan ide-ide yang menarik, maka dapat mendukung keberhasilan branding activation. Lalu ada manajer Departemen Kreatif, yaitu ada Diani. Ia sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, lalu mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Jadi setiap manajer perannya seperti ini, yang membedakan adalah bidang yang mereka ambil atau tekuni. Selanjutnya ada desainer. Desainer kita ada Novita, Syifa, lalu ada Widya. Mereka membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru yang merupakan hasil dari ide dan tindakan kreatif, menjamin hasil produk yang sesuai dengan keinginan konsumen atau klien, menyesuaikan jenis dan bentuk desain sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada Departemen Media atau Pemasaran. Tugas bagian pemasaran dapat memperkenalkan atau mempromosikan setiap produk dan perusahaan yang sudah dihasilkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga perusahaan dan produknya dapat dikenal dan perusahaan juga dapat memiliki jumlah peminat yang banyak terhadap produk yang dihasilkannya. Manajer pemasaran adalah Syahda Syifa Amina. Selanjutnya ada Departemen Keuangan, yaitu tugasnya melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan pembendaraan untuk mendukung kebutuhan keuangan perusahaan. Manajer keuangan dan administrasi adalah Syifa. Selanjutnya ada Departemen Produksi. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengubah bahan baku dan komponen menjadi barang jadi, siap dijual dan kirim ke pelanggan. Tugas termasuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya untuk memfasilitasi proses produksi. Manajer Departemen Produksi adalah Anto. Lalu selanjutnya ada pengrajin, yaitu Amina dan Irianto. Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu. Di perusahaan PT Etik Nusantara, para pengrajin membuat kerajinan menggunakan kertas bekas atau kertas daur ulang berdasarkan desain-desain yang telah dibuat oleh para desainer. Selanjutnya ada customer service. Salah satu tugas utama mereka adalah memberikan bantuan dan solusi kepada pelanggan yang mengalami masalah atau pertanyaan terkait produk atau layanan bisnis. Bantuan tersebut dapat merupakan panduan teknis, pengaturan jadwal, atau penanganan keluhan pelanggan. Manajer customer service adalah Ningsih. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM. Yaitu tugasnya melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumah tanggaan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang atau jasa. Manajer SDM adalah Feby Widyaningsih. Selanjutnya adalah spesialis TI. Divisi IT adalah divisi yang bertanggung jawab pada perencanaan, pengelolaan, dan pemelihara segala aspek terhadap teknologi informasi di perusahaan. Aspek teknologi yang dimaksud meliputi jaringan internet di kantor, pemeliharaan perangkat teknologi, hingga pengembangan website dan web aplikasi. Manajer TI adalah Wiwin. Selanjutnya adalah slide kedua. Berikut adalah chain of command yang menjelaskan batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor ke bagian mana. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi.
dari hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Jadi hierarki paling tinggi dipegang oleh direktur yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dan pengelolaan keseluruhan bisnis. Kemudian hierarki tertinggi setelah direktur dipegang oleh para manajer setiap departemen atau divisi yang akan melaporkan secara langsung kepada direktur perihal apa yang para karyawan kerjakan. Karena manajer bertugas sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, manajer bertugas sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi, dikutip dari buku Pengantar Bisnis bagi Pemula, karya Rafsanjani dan Riza Ferdian. Strategi organisasi dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila disusun untuk mencapai tujuan, struktur organisasi hendaknya sejalan dengan strategi organisasi. Terjadinya perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pada perubahan struktur organisasi, baik langsung maupun tidak. Selanjutnya adalah skala organisasi. Skala organisasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi struktur organisasi. Makin besar skalanya, kian besar dan rumit pula struktur organisasi. Jadi organisasi berskala besar menandakan organisasi tersebut memiliki beberapa cabang di daerah lain karena target pasarnya besar. Tentu tenaga kerjanya juga banyak dengan ruang lingkup aktivitas yang luas. Sebab itu, organisasi berskala besar cenderung memiliki struktur organisasi yang rumit dan besar. Karena pembuatan strukturnya perlu mempertimbangkan beberapa faktor terkait. Sebaliknya, organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja sedikit, karena target pasar dan ruang lingkup aktivitasnya juga sedikit. Karena itu, struktur organisasinya cenderung menjadi sederhana. Selanjutnya ada teknologi, lebih merujuk pada cara melakukan suatu pekerjaan, lalu mengacu pada penggunaan alat bantu dalam organisasi. Kehadiran teknologi menimbulkan perbedaan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Setidaknya setiap organisasi memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fisik. Yang terakhir adalah lingkungan, yaitu struktur organisasi akan berubah menyesuaikan kondisi jika lingkungan bersifat dinamis. Sebaliknya, struktur organisasi tidak terlalu banyak berubah apabila lingkungannya bersifat statis. Sekian penjelasan mengenai desain dan struktur organisasi, kemudian akan dilanjutkan oleh Syahda Syifa Amina yang menjelaskan mengenai identifikasi peluang desain. Setelahnya akan dilanjutkan oleh Winda Novitace yang menjelaskan mengenai analisis SWOT. Mengidentifikasi peluang desain. Yang pertama, dimensi 3 bisnis. Menurut Flaherty tahun 1999, diterjemahkan lebih lanjut ke dalam zona ini, dimensi 3 bisnis yaitu tradisional, transisi, dan transformasional. Dimensi ini memberikan 3 titik awal untuk mengidentifikasi peluang karya desain dan untuk menjelajahi bagaimana desain dapat merespon aspek operasi yang berbeda dari sebuah organisasi. Dalam mengidentifikasikan peluang desain, memiliki 3 pendekatan pada PT Ethnic Craft Nusantara. Yang pertama, mengelola bisnis tradisional. Kami mengelola bisnis tradisional berupa kerajinan lampu hias dengan material limbah kertas. Lalu mengelola bisnis transisi dengan memanfaatkan limbah kertas, kami merecycle bahan tersebut, bekerja sama dengan pengrajin untuk menghasilkan barang nilai jual tinggi. Kemudian mengelola bisnis transformasional. Lampu hias dari limbah kertas tersebut akan bertransformasi untuk menjadi barang bernilai jual tinggi yang siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada SWOT kerajinan lampu hias. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dalam bisnis kami memiliki kemampuan untuk menciptakan desain lampu hias yang unik dan menarik dapat menjadi kekuatan utama. Lalu penggunaan lampu hias yang dapat diperoleh dengan mudah dan murah di daerah setempat dapat mengurangi biaya produksi. Jika tim produksi memiliki keterampilan tinggi dalam membuat lampu hias, hal ini dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang terakhir, keterlibatan dalam komunitas lokal dan partisipasi dalam pameran atau acara seni dan kerajinan dapat membantu memperluas jaringan dan menjangkau pelanggan potensial.
Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dalam bisnis kami. Jika proses produksi terlalu manual atau memakan waktu, mungkin sulit untuk memenuhi pesanan dalam jumlah yang besar. Lalu jika pasokan limbah kertas terganggu, ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya, jika hanya bergantung pada penjualan langsung atau toko fisik, sulit untuk mencapai pasaran yang lebih luas. Dan terakhir, jika tidak ada strategi pemasaran yang efektif, mungkin sulit untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Lalu di sini ada opportunities atau peluang dalam bisnis kami. Yang pertama, kenaikan minat masyarakat terhadap barang-barang buatan tangan dan kreatif dapat memberikan pasar yang berkembang. Yang kedua, kerjasama dengan toko seni atau galeri lokal dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk. Yang ketiga, membuka toko online atau berpartisipasi dalam platform e-commerce dapat membuka akses ke pasar global. Yang terakhir, memperluas jajaran produk ke item dekoratif atau aksesoris lainnya yang terbuat dari kertas dapat membuka peluang yang baru. Yang terakhir, ada threats atau ancaman dalam bisnis kami. Yang pertama, persaingan dari produsen pengepul limbah kertas dapat mempengaruhi pangsa pasar. Yang kedua, menurunnya pasokan limbah kertas dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang ketiga, jika tren atau preferensi konsumen berubah, produk mungkin tidak lagi diminati. Yang terakhir, persyaratan hukum baru atau peraturan lingkungan dapat mempengaruhi cara produksi atau distribusi kami. Lalu di sini ada salah satu hasil foto produk dari bisnis kami. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi bisnis kami. Mungkin selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih.